Shalom, selamat pagi. Kita jumpa kembali dalam renungan harian HKBP Pejuang Rabu 20 April 2022. Sebelumnya, mari kita berdoa. Bapa di surga, penuh kasih karunia, kami berterima kasih atas penyertaan Tuhan dalam hidup kami. Ketika kami penuh dengan persoalan hidup, Tuhan datang menolong kami ya Bapa. Kami dihibur dan diberi kekuatan, membuat kami Tuhan boleh kembali melakukan aktivitas kami. Kiranya kebenaran firman Tuhan yang akan kami dengarkan pada hari ini mengajari kepada kami, menuntun kami ke jalan yang benar ya Bapa. Tuhan, kiranya Roh Kudus menolong kami untuk mengerti kebenaran firman Tuhan dan mempraktekkannya dalam hidup kami. Amin. Bapak Ibu jemaat yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, firman Tuhan sebagai nats renungan kita pada hari ini diambil dari kitab Yohanes 14 ayat 16. Begini firman Tuhan, "Aku akan minta kepada Bapa dan ia akan memberikan kepadamu seorang penolong yang lain supaya ia menyertai kamu selama-lamanya." Demikian firman Tuhan. Saudaraku, rangkaian penyelamatan manusia yang sedang kita peringati di bulan April ini dimulai dari penyaliban dan kematian Yesus Kristus, kebangkitan dan kenaikan Yesus ke surga, dan selanjutnya turunnya Roh Kudus ke dalam setiap hati murid-murid Tuhan dan ke dalam setiap hati orang-orang percaya. Yesus menyebut bahwa Roh Kudus itu sebagai penolong. Kata lain dari bahasa Yunani adalah Parakletos. Bahwa Roh Kudus adalah sebagai penolong, penguat, penasehat, demikian juga sebagai roh penghibur, pembela, dan sebagai saudara di dalam kehidupan kita. Saudaraku, lebih kurang 3 tahun lamanya murid-murid Yesus bersama-sama dengan Yesus. Murid-muridnya mengalami begitu banyak perkembangan iman, mereka dibentuk oleh Tuhan untuk menjadi orang-orang yang tahan uji dan bisa menerima keadaan dan kondisi dengan berpengharapan hanya kepada Tuhan. Mereka diajarkan begitu banyak pengajaran-pengajaran tentang kehidupan, dan bahkan mereka sendiri melihat bagaimana Yesus melakukan mukjizat-mukjizat di dalam kehidupan mereka. Namun mereka harus berpisah dari Tuhan. Kenyataan inilah yang tidak bisa mereka terima. Mereka kecewa. Mereka menganggap bahwa Yesus tidak lagi mengasihi mereka karena Yesus harus meninggalkan mereka. Namun sebelum Yesus meninggalkan mereka, Yesus berkata bahwa Dia meminta kepada Bapa untuk memberikan roh penolong yang lain untuk murid-murid Yesus. Dan bukan hanya itu saja, dikatakan di ayat 18 bahwa aku tidak akan meninggalkan kamu seperti yatim piatu. Inilah jaminan Tuhan kepada murid-muridnya, bahkan kepada kita semuanya, bahwa Yesus tidak meninggalkan kita. Allah Bapa akan memberikan roh penolong bagi kita, yakni Roh Kudus yang bersemayam di dalam setiap hati orang-orang percaya. Roh Kudus adalah penolong yang akan menjadi perantara kita untuk menyampaikan semua apa keluh kesah kita kepada Allah Bapa di surga dengan perantaraan Yesus Kristus. Roh Kudus akan mendampingi kita untuk menolong dan menguatkan kita. Ketika kita mengalami banyak persoalan-persoalan hidup, mari kita undang Roh Kudus hadir dalam hati kita, sehingga kita tidak lagi sendirian. Lalu Roh Kudus akan mengajarkan kita untuk hidup di dalam kebenaran,
Sebab kebenaran itu adalah Yesus Kristus. Kita diajarkan untuk berjalan di dalam kebenaran. Lalu Roh Kudus itu akan menghibur kita dalam situasi sulit sekalipun. Dan Roh Kudus akan menaikkan doa syafaat bagi kita kepada Tuhan melalui Yesus Kristus. Dan Roh Kudus juga menjadi seorang sahabat di dalam kehidupan kita. Dia akan tinggal terus bersama-sama dengan kita. Inilah yang disebutkan dengan kepenuhan Roh Kudus. Saudaraku, Roh Kudus juga disebut Roh kebenaran. Sebab di dalam Roh Kudus, di dalam kebenaran, Yesus Kristus bekerja di dalam hidup kita. Mereka yang benar-benar mengasihi Yesus, mereka yang sungguh-sungguh mentaati perkataan Tuhan Yesus, akan mengalami kehadiran, akan mengalami kasih-Nya yang langsung dari Bapa dan dari Anak-Nya, yaitu Tuhan Yesus Kristus, yang akan masuk melalui Roh Kudus ke dalam hati kita. Dikatakan di dalam Roma 6 ayat 2, Roh yang memberi hidup telah memerdekakan kamu dalam Kristus dari hukum dosa dan hukum maut. Kita dimerdekakan dari hukum dosa dan hukum maut yang sebenarnya yang layaknya harus kita terima. Namun kita di dalam pertolongan Yesus lewat Roh Kudus, kita diberikan kehidupan baru dan kita sudah menjadi orang-orang merdeka. Saudaraku, Allah Bapa memberikan penolong yang hidup. Allah Bapa memberikan penolong bagi setiap kita di dalam hidup kita. Oleh karena itu, penolong yang akan membela kita dan Roh kebenaran yang menjamah hati kita sehingga kita selamat dan menerima kepenuhan Roh Kudus itu. Oleh karena itu, mari kita terima Roh Kudus sebagai penolong kita di dalam hati kita. Kita tidak lagi mau mendengarkan suara-suara yang bukan dari Tuhan. Kita harus fokus mendengarkan suara-suara di dalam hati kita sehingga hati kita ini penuh dengan kepenuhan Roh Kudus yang menuntun perjalanan hidup kita, yang menuntun kita ke jalan yang benar dan membawa kita kepada keselamatan yang sejati. Mari saudaraku, berjalanlah bersama Tuhan di dalam pertolongan Roh Kudus. Amin. Terima kasih Tuhan, firman-Mu luar biasa membuka hati kami bahwa Yesus tidak meninggalkan kami. Allah Bapa menurunkan Roh Kudus untuk menjadi roh penghibur, roh penguat yang menjadi kebenaran di dalam hidup kami. Biarlah kami Tuhan menjadi orang-orang yang terus dalam pertolongan Roh Kudus, mendapatkan keselamatan yang kekal dari surga. Terima kasih Bapa, berkati keluarga kami, berkati segala pergumulan kami, sembuhkanlah orang-orang yang sakit. Engkau menolong setiap orang yang sedang mengalami persoalan hidup dan menghibur setiap orang yang berduka. Tuhan menolong para hamba-hamba Tuhan untuk tetap setia dan bertekun dalam melakukan tugas pelayanannya. Sehingga banyak jemaat yang kembali datang kepadamu ya Bapa dan memberikan hati pikirannya untuk memuliakan Tuhan di sorga. Di dalam nama anak-Mu Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Anugerah dari Tuhan Yesus Kristus, kasih dari Allah Bapa dan persekutuan Roh Kudus kiranya memberkati kita sekalian. Amin. Selamat beraktivitas, salam sehat, Tuhan Yesus memberkati.